Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak SDN Temas 2. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tema 7 subtema 2 pada pembelajaran 3 kelas 5, di mana kemarin kita sudah membahas peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga mempelajari perubahan wujud benda. Ya, di sini kita mempelajari lagi tentang sejarah proklamasi ya. Kemarin kita ketahui seluruh rakyat Indonesia menyambut sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa heroik terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini kita kemarin ketahui bahwa yang membacakan teks proklamasi yaitu kedua proklamator kita, yaitu IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ya. Mari anak-anak kita mengenal sosok kedua proklamator ini. Yang pertama, IR Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan merupakan pahlawan proklamator. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya yaitu Indices School di Tulungagung, Europes La Jeunesse School di Mojokerto, HBS di Surabaya, dan ITB di Bandung. Nah, ini merupakan ahli pertanian ya Bung Karno itu. Dan juga Bung Karno merupakan orator ya yang pandai berpidato dan menguasai berbagai bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium ya. Ini Bung Karno sangatlah hebat ya. Pada tanggal 17 Agustus IR Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini kita harus tahu semangat Bung Karno ini ya. Dan yang kedua proklamator kita yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia ya. Nah, ini merupakan asli Sumatera ya. Di Bukit Tinggi lahirnya Bung Hatta ini pada tanggal 12 Agustus 1902. Untuk pendidikannya di Europe La Jeunesse School di Bukit Tinggi, Mulo di Padang, dan HMS di Jakarta. Jadi merupakan orang-orang pinter ya proklamator ini ya, yang dulu belum ada yang sekolah, ini sudah pinter-pinter sekolah ya. Nah, ini juga penggagas koperasi. Jadi yang mendirikan koperasi di Indonesia ini Pak Hatta ini ya, Bung Hatta. Ya, selain berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Jadi beliau ini ke Belanda sana untuk diskusi agar Indonesia diakui di seluruh dunia ya. Ini merupakan ya diorama atau patung dari Bung Karno dan Bung Hatta terkait perumusan teks proklamasi ya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan kedua bapak bangsa ini atau proklamator ini ya. Ini diberikan gelar proklamator pada tahun 1986. Bahkan di uang 100.000 ya ada gambar kedua proklamator kita ini. Ya, tindakan heroik mendukung proklamasi karena setelah proklamasi tidak langsung menang ya. Jadi harus ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena Belanda dan Jepang juga belum pergi dari Indonesia. Nah, sebagian besar pasukan Jepang masih ada di Indonesia dan tentara sekutu yang dipimpin Inggris dan Belanda juga mau ke Indonesia. Ini beberapa peristiwa heroiknya. Yang pertama yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta.
yang disebut serangan umum 1 Maret 1949 ya. Perebutan kekuasaan di Jogja dimulai 26 September 1945 pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mogok kerja untuk melawan Jepang agar perusahaan diberikan kepada pihak Indonesia karena sudah merdeka. Jadi tidak boleh dikuasai oleh pihak Jepang lagi. Nah, ini disebut serangan umum 1 Maret ya. Jadi tidak hanya tentara ya, tapi rakyat juga. Ya, di sini peristiwa heroik di Surabaya, insiden bendera di Hotel Yamato. Di mana di sini hotel ini merupakan hotel milik Belanda ya. Ini ada benderanya yaitu merah, putih dan biru dan oleh arek-arek Surabaya ya. Ini disobek sehingga menjadi merah putih ya. Di sini juga ada perlawanan dari Belanda ya. Di sini dipimpin Bung Tomo ya, mereka berhasil menguasai kota Surabaya. Yang ketiga yaitu peristiwa heroik di Semarang di Monumen Tugu Muda ya. Pada tanggal 15 Oktober 45 pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Ini juga disebut pertempuran 5 hari Semarang ya. Ini akibatnya ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk manusia tersebut dibangun Tugu Muda di Semarang ya. Selanjutnya peristiwa heroik Aceh ya. Pada tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Muda Indonesia. API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya dikuasai Jepang. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan melucuti senjata tentara Jepang. Nah, ini. Jadi perjuangannya sampai Aceh juga. Selain itu ada di Bali. Nah, para rakyat Bali juga ikut berjuang ya. Pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia AMI dan Pemuda Republik Indonesia PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tapi pihak Jepang selalu menghambat ya. Jadi mereka melakukan perlawanan pada 13 Desember 1945 ya. Nah, di sini walaupun persenjataannya kalah, tapi mereka tetap berjuang demi tegaknya negara Republik Indonesia. Ya, setelah proklamasi banyak perjuangan ini di Kalimantan juga disebut peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai rencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu ya yang dipimpin oleh Inggris dan Belanda. Ya, yang sudah datang di Kalimantan. Ya, ini berlangsung pada 14 November 1945. Ya, mereka berkumpul lebih dari 8.000 orang membawa bendera merah putih, tentunya mendapat perlawanan dari tentara sekutu dari Inggris dan Belanda. Tetapi mereka tidak gentar ya demi tegaknya Republik Indonesia. Lanjut lagi di Palembang, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober yang dipimpin Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan ini diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera ini tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran, sudah kalah di beberapa daerah. Jadi mereka tidak melawan seperti di daerah-daerah lain. Cuma mereka juga memperingatkan. Jadi walaupun tidak bertempur, tetapi ini mentalnya harus kuat ya. Di sini di Makassar dan Sumbawa. Ya, di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Ya. Di Sumbawa, bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Ini, jadi mereka perang fisik ya. Nah, ini anak-anak, jadi peristiwa-peristiwa heroik ini patutlah kita teladani ya. Walaupun sudah merdeka, tetapi kita harus tetap mempertahankan
negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara kita. Ya, mungkin sebagai pelajar harus belajar sejarah, belajar yang rajin supaya dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, daripada nanti kita lengah bisa juga dijajah lagi oleh negara lain dalam bentuk beraneka ragam. Nah, di sini pentingnya persatuan karena seluruh perjuangan heroik tadi dilakukan di berbagai negara demi satu tujuan, yaitu mempertahankan Republik Indonesia. Nah, ini kita harus menciptakan indahnya hidup berbineka, ya. Ini pada pita di burung Garuda terdapat kata-kata Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ya, ini sudah sejak zaman Majapahit, ya, semboyan ini yang dituliskan dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, inilah karena seluruh Indonesia itu kan berbagai macam suku, ya, jadi harus ada pemersatunya. Nah, indahnya hidup berbineka, perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Nah, jadi kita harus menghargai perbedaan di antara orang lain dengan cara, ya, menghormati, ya. Kita tidak harus ikut-ikutan, tetapi kita menghormati, ya. Kita menghormati mereka yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat dan lainnya, ya. Jadi kita harus menghormatinya. Jika ada yang ingin menggunakan baju adat, ya dibiarkan saja, nggak boleh dilarang karena itu adalah salah satu kebinekaan di Indonesia. Tapi kita juga nggak boleh ikut-ikutan. Nah, ini kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara-cara menghormati dan menghargai teman-teman, ya. Di dalam ajaran Islam pun toleransi itu sangat dijunjung tinggi, ya. Jadi sudah ada di beberapa ayat Quran sudah dijelaskan, ya, untuk toleransi kepada yang berbeda, ya. Ya, karena kita tidak dapat hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, demikian pula orang lain juga membutuhkan kita. Nah, di sini sebetulnya sudah diajarkan di sekolah, di TPQ, ya, di pengajian, ya, itu di kampung Temas sana sudah pasti di masyarakat lingkungan sudah diajari untuk hidup bersatu di antara perbedaan. Ya, misalnya dalam bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melakukan roda sesuai jadwal. Itu kan tidak bisa dilakukan sendiri, pasti bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Karena kalau dilakukan sendiri juga tidak bisa, karena pastinya kurang kuat untuk menjaga keamanan. Nah, disinilah contoh lain di sini adalah gotong royong membangun fasilitas umum, ya, atau membantu orang yang membutuhkan. Nah, di sini di gambar ini dijelaskan membangun pos kampling atau kantor desa. Di sini, ya, kalau dilakukan bersama pasti cepat selesai. Nah, demikian anak-anak mengenai pembelajaran hari ini. Ini tugasnya Pak Bandi share, nanti dikerjakan, ya. Bisa dilihat di buku paket dan nanti dijawab, ditulis bersama soalnya.